Sorry about the other day. I hope you didn't get into trouble. No more than I'm in already, miss. May I ask how long you've been here? You may. Di awal cerita kita akan diperlihatkan satu keluarga yang baru tiba di rumah mereka, di mana sang suami bernama Max, kemudian istri dan anaknya bernama Stella dan juga Charlie. Sampai di kediaman baru di mana mereka melihat rumah kaca yang terbengkalai dan berniat mencari tukang untuk memperbaikinya. Deputy Superintendent Dr. Max Raphael. Keesokan harinya mereka diperkenalkan dengan kepala rumah sakit dan seorang dokter senior di rumah sakit tersebut bernama Peter. Sekilas Peter pun ngobrol dengan Stella, di mana ketika pulang, Max mengatakan kalau ia melihat bahwa Peter tertarik dengan Stella dan takutnya itu dimanfaatkan oleh Peter, apalagi ia menjadi calon kepala rumah sakit berikutnya. Ditambah Max juga merupakan kandidat kuat di posisi tersebut. Stella pun berkeliling di rumah sakit jiwa itu. Sepulangnya ke rumah, Charlie sang anak mengajaknya untuk bertemu salah seorang yang ditugaskan memperbaiki rumah kaca, di mana laki-laki itu bernama Edgar. Dari sinilah cinta itu mulai bergetar. 13, 14, 15, 16. Keesokan harinya, Stella datang bertemu Edgar dan meminta maaf atas kecurigaannya berlebihan, di mana diketahui bahwa Edgar merupakan pasien di rumah sakit ini. Ia mengalami gangguan mental seperti kecemburuan terlalu berlebihan. Namun obrolan itu pun diketahui oleh Peter yang tak sengaja mendengar mereka berdua. Sorry about the other day. I hope you didn't get into trouble. No more than I'm in already, miss. May I ask how long you've been here? You may. Sampai suatu ketika Edgar membopong Charlie akibat jatuh dari pohon. Dari sinilah awal pertemuan Edgar dan juga Max. Kemudian di saat berkebun, Stella didatangi oleh Edgar yang menanyakan gimana keadaan anaknya dan memberikan perhatian kecil sehingga Stella pun tersipu malu-malu biawa dibuatnya. Malam harinya mereka pun menghadiri pesta di rumah sakit tersebut dan kebetulan mereka tinggal di komplek yang disediakan rumah sakit, di mana ketika Max lagi sibuk dengan koleganya, Edgar pun mengajak Stella untuk berdansa. Maka jangan salahkan Edgar sang pawang buaya jika Stella sudah semakin jatuh cinta terhadap lelaki di depan matanya sendiri. Stella pun semakin hari semakin galau dibuatnya. Jika Korea Utara sering memuji rudal di dunia, maka Stella dan Edgar pun tak mau ketinggalan juga. Semakin hari hubungan mereka pun semakin dekat, sampai-sampai suatu ketika di saat Charlie pergi dengan sang nenek, Edgar pun memberanikan masuk ke kamarnya Stella, apalagi kalau bukan untuk menanam benih. Namun tes rudal itu pun seketika berhenti ketika mertuanya kembali untuk mengambil buku tabungan. Tak hanya itu, Charlie pun melihat ketika Edgar turun dari kamar mamanya. Hal itu pun ia sampaikan kepada sang nenek, di mana neneknya pun seketika memberhentikan mobil. Namun justru teriak Edgar yang keluar dari bagasi belakang kemudian berhasil melarikan diri. Kaburnya Edgar menjadi berita heboh di rumah sakit, di mana mereka menuduh ini semua adalah ulahnya Stella yang kedapatan sering komunikasi dengan Edgar. Singkat cerita, Stella pun izin kepada Max untuk pergi ke London membeli hadiah Natal. Namun ini hanyalah alasan Stella saja, karena ketika sampai di sana ia pun bertemu dengan Edgar. Setiap minggu Stella pun pergi ke London dengan alasan tertentu kepada Max. Tentu saja hal itu dilakukan agar ia bisa menanam benih bersama Edgar dan menguji ketajaman rudal milik Edgar. Kemudian pada suatu waktu, Edgar pun mengajak Stella untuk tinggal bersamanya dan jangan kembali lagi bersama sang suami. Stella yang masih bingung didatangi oleh Peter yang sudah tahu bahwa ia jatuh cinta dengan Edgar dan memperingatkan bahwa Edgar adalah orang yang memiliki gangguan mental. Itu sebabnya ia tega membunuh sang istri dikarenakan kedapatan bersama lelaki lain. Fakta tersebut pun diacukan oleh Stella. Ia pun dengan tega meninggalkan suami dan anaknya demi hidup bersama laki-laki yang ia cintai. Sampai suatu ketika Nick yang merupakan sahabat Edgar pun jatuh cinta kepada pacar temannya sendiri.
Hal itu pun ketahuan dengan Edgar, lantas ia pun mengusir Nick dari tempat tersebut. Keesokan harinya Nick mengajak Stella bertemu di salah satu warung tuak terdekat dan meyakinkan Stella untuk ikut dengannya sebab Edgar ini belum sembuh total, di mana suatu waktu ia bisa saja bersikap temperamental. Ya, benar adanya. Sesampainya di rumah Rio tersebut, Edgar pun mengajar Stella. Ia pun menuduh kalau Stella telah berselingkuh darinya. Hal itu didapatkan setelah ia mengikuti Stella kemarin siang. Singkat cerita, pada akhirnya Stella berhasil ditangkap oleh aparat. Ia pun dibawa ke kantor polisi setelah diketahui tempat persembunyian mereka. Namun Messi yang gak itu masih bersikap sabar melihat kelakuan bininya. Sleep. It's a long journey. Where are we going? Wales. Mereka pun memutuskan untuk ke Wales dikarenakan Max sudah mengundurkan diri, sementara Peter diangkat sebagai kepala rumah sakit yang baru. Berhari-hari berlalu, Stella berusaha kembali menjalani kehidupan lamanya yang sempat goyah, di mana ia menikmati waktu menjadi ibu yang mengantar serta menjemput anaknya sepulang sekolah. Sampai suatu ketika, pagi itu telepon di rumahnya berbunyi. Diketahui telepon tersebut berasal dari Edgar yang mengajak mereka bertemu di salah satu tempat. Namun keberadaan Edgar diketahui oleh petugas yang membuat ia ditahan serta ditangkap. Bahwa orang yang dicintainya telah tertangkap membuat perasaan Stella tak menentu. Hal itu pun ia bawa saat menemani anaknya perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan pihak sekolah. Charlie yang kala itu hendak menangkap ikan tiba-tiba kehilangan pijakan yang membuatnya tenggelam. Ditambat seolah biasa saja tanpa reaksi apapun. Sampai ketika Charlie berhasil ditemukan, namun itu semua telah terlambat. Karena Charlie tak dapat diselamatkan. Kehilangan pacar ditambah kehilangan anak menjadi pukulan yang menyakitkan. Hal itu membuat Stella mengalami gangguan mental. Akhirnya ia pun dirawat dan menjadi pasien dari Dr. Peter. Hari-hari berlalu, dirasa sudah bisa mengontrol dirinya, di mana Stella pun dipanggil ke ruangan sang kakek. Peter pun berniat memberi kebebasan kepada Stella, mulai dari rumah yang layak serta kehidupan yang mewah, asalkan Stella ingin menikah dengannya. Tak hanya itu, ia pun memberikan cincin pemberian orang tuanya kepada Stella. Pada suatu ketika Peter mengadakan pesta pernikahannya dan berjanji mendatangkan Edgar di hadapan Stella. Namun ketika acara tersebut berlangsung lama, di mana Edgar tak kunjung datang. Peter pun beralasan kepada Stella bahwa Edgar tidak hadir dikarenakan kurang enak badan. Namun fakta yang ditemui justru Edgar ditahan di sebuah ruangan. Sementara ketika pesta tersebut selesai, Stella berjalan terpisah dari rombongan lainnya, kemudian ia pun menuju ke atas gedung tersebut. Dirasa akan menghirup udara segar. Namun yang terjadi tiba-tiba, ya, di mana Stella memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bundir. Akibat tidak kuat dijauhkan bersama orang yang dicintainya. Cerita yang memang gak ada utanya. Selesai, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.